Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan para guru-guru, para hadirin kumpulan maulid, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Arsyad sekeluarga, dan para jamaah undangan yang berhadir juga pada hari ini acara maulid Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita pada hari ini nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majlis yang mulia ini, majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan harapan kita mengadakan Maulid Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW nantinya. Amin Allahumma amin. Seperti mana biasa kita umat Islam di bulan yang mulia ini, itu bulan Rabiul Awal, atau yang lazimnya disebut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak pernah melupakan, selalu mengadakan peringatan, perayaan, menta'zim, mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW di mana-mana tempat, baik di masjid, musalla, madrasah, majelis-majelis taklim, bahkan di rumah-rumah. Itu tidak lain adalah tujuannya mengambil barokah di bulan Rabiul Awal, karena kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, harapan besar kita tadi mengadakan maulid, bersalawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi, kemudian disampaikan sejarah hidup Rasulullah, biografi Rasulullah, yang tujuannya agar dapat kita mencontoh, menteladani Rasulullah SAW. Dengan menteladani dan mencontoh Rasulullah itu, kita akan selamat dunia sampai akhirat. Dan kalau kita mencontoh, menteladani dan mengikuti ajaran dan syariat Nabi Muhammad, kita pun akan dijamin oleh Nabi SAW di akhir kehidupan kita, kematian kita, kemudian ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia sungguh mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, berarti dia bersama aku nantinya dalam surga. Nah, ini jaminan. Nah, ikuti sunnah Nabi, ikuti syariat Nabi, kita tergolong orang yang mencintai Nabi. Bila tergolong orang mencintai Nabi, itu sudah jaminannya, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, dia bersama aku di dalam surga. Nah, tapi ingat, menghidupkan sunnah, mengikuti syariat. Nah, sunnah-sunnah Nabi itu syariat yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya tidak dapat hanya dengan ucapan mencintai Rasulullah, tapi dengan pembuktian. Pembuktian yaitu dengan cara mengikuti syariat dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin disebut
wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi saniyah wa iktsarus salati alaihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Tanda cinta itu al-ita'ah, yaitu mentaati, menuruti sunnah-sunnah Nabi dan memperbanyak salawat kepadanya, wa iktsarus salati alaihi. Nah, seperti mana disebut Nabi dalam hadis, man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu, aktsara min dzikrihi, dia pasti banyak mengingatnya. Kalau kita mencintai sesuatu, nah cinta kepada Allah, kita banyak ingat Allah, itu dengan zikir, zikrullah. Cinta lawan Nabi, berarti dia banyak mengingat Nabi. Bagaimana cara mengingat Nabi? Bersalawat kepadanya, termasuk bermaulidan. Termasuk orang bermaulidan itu ingat Nabi, karena dalam maulid dari awal sampai akhir itu isinya salawat terbanyak. Kehidupan Nabi disebut dalam rawi-rawinya. Maulid apa aja itu semuanya kitab maulid. Gak ada maulid azab aja, tapi seluruhnya dari Syaraful Anamnya, Berzanjinya, Maulid Dibainya, Maulid Azabnya, Simtud Durar Al-Habsyi, kemudian yang terakhirnya Ad-Diya'ul Lami' karangan Habib Umar bin Hafiz Yaman. Itu semua isinya adalah riwayat hidup Rasulullah, biografi hidup Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah. Mun kita ikuti satu persatu kehidupan Rasulullah, sunnah Nabi dari syariat dijalankan, pasti selamat dunia akhirat. Itulah jalan kehidupan, jalan yang kita tuju. Yang di dunia hanya sementara, terakhir kali akhirat. Nah, jadi tujuan hidup kita dalam kehidupan ini untuk beramal. Nah, jadi memperingati maulid tadi karena mengenang sejarah Rasulullah, mengingat Rasulullah. Nah, jadi dikatakan termasuk nama mencintai. Nah, jadi hari ini pun Sahibul Bait Pak Haji Arsyad sekeluarga mudah-mudahan termasuk juga golongan yang mencintai Nabi Muhammad SAW karena mengadakan peringatan maulid beliau. Nah, itu kada ketinggalan artinya melaksanakan maulid Rasulullah sekalipun masih dalam keadaan tadi Covid ini masih ada lagi jan. Nah, lepal pinanya naik pelengkap. Lepalnya ada lepal 1 2 3 4. Padahal sudah mulai turun naik pulang dan tahu juga Allah alam mujur juga karena turun naik lepal ini. Nah, tapi kita di terutama Martapura orang banyak majelis ilmu. Nah, apalagi bulan Maulid nih hampir rata-rata di mana-mana mengadakan langgar masjid memperingati Maulid Rasulullah SAW. Nah, di Masjid Al-Karomah sudah berdahulu. Malam keberapa itu mau kelima sama Selasa sudah. Manusia bersedia nasinya 2.500 suara cukup. Artinya banyak tuh orang kan disangka 1.000 2.000 aja, 2.500 sudah bersedia soalnya kada cukup hibak. Nah, karena orang kalawasan sudah mahadang berkumpul-kumpul, bermajelis apa maulid, kalawasan sudah kada berkumpul, pas diadakan membeludak orangnya. Nah, artinya dulak juga sudah kalawasan lah. Disambung kena PPKM pulang. Nah, 3 hari tambah lagi, 7 hari tambah lagi sampai menyalawi. 40 aja pulang. Akhirnya menyaratus haulai lagi udah. Ini parak 2 tahun gitu ini sudah kalau. Haul abah guru sudah kada 2 tahun tuh. Tahun akan datang nih. Kada sawas lagi 3 bulan lagi itu Rajab masuk pulang kan. Ini Rabiul Awal. Alhamdulillah habis sudah parak. Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir. Nah, 3 bulan Rajab kan. 5 Rajab. Tapi kabarnya belum ada lagi, kan ada kabarnya. Biasanya 3 bulan sebelumnya itu sudah ada rapat sudah tuh merancang ini rapat semuanya untuk persiapan apa semuanya. Nah, kira-kira bisa kada pulang nih. Karena dengan lepal-lepal benaik pulang. Nah, padahal landai juga sudah ada lagi udah. Nah, landai udah. Nah, rumah sakit sudah kosong kada lagi nang kena Covid menginap di sana kada lagi udah. Atau memang duitnya juga kan habis. Ini bilang karena tuh ada duitnya, meninggal karena ada duitnya, ada lagi sudah beli kesulitan harus lagi masuk, duitnya karena juga mau ngurusi lagi udah, itulah udah keadaannya. Nah, jadi mudah-mudahan memang hilang juga sudah mudah-mudahan berkat Maulid Rasulullah dari awal pemaulidan, mudah-mudahan tadi corona ini virus corona, acil corona bulik mudah-mudahan lah.
Nah, tapi kita umat Islam di Martapura ini yakin aja dengan rukun iman yang keenam, bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Qadar, takdir, ketentuan, baik itu takdir yang baik atau takdir buruk, semua datangnya dari Allah. Itu tauhid kita tanamkan sudah dari awal pendidikan di madrasah, di pondok, di pesantren. Nah, orang yang sekolah pasti mantap aja keimanannya, apalagi tuntung di pondok pesantren udah mantap aja tuh keimanan. Bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, takdir buruk, baik, semua datang dari Allah. Jadi penyakit, bala, musibah semua datang dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah yang mendatangkan. Lapangan hati. Apalagi masalah kematian, jangan takutan mati. Allah menentukan kematian. Ajal sudah ditentukan, diatur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, satu saat, satu detik pun tidak dapat dimajukan, dimundurkan. Kalau kau dirunding Israel, perintah Tuhan, cabut si anu. Lihat Israel datang, lalu runding. Israel tolong mana, jangan dicabut hari ini. Isok kadang seminggu kali lagi nah. Bini nak beranak. Ada kau dirundingnya, nak beranak, ada kawan di Israel. Sudah sampai waktunya Allah perintah cabut, dicabutnya. Jadi kena COVID kah, kena COVID kah, bila sampai waktunya dicabutnya. Jadi biar kena COVID, kada sampai waktunya, kada mati. Itu orang yang beriman, yang yakin. Jadi itu kan sebab musabab aja, tapi kalau yang ketentuannya kada. Apalagi masalah kematian tadi, jangan khawatir. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal boleh, bertawakal kepada Allah. Kemudian ikhtiar boleh, sakit, garing, bawa obat boleh. Karena itu ikhtiar, itu syariat yang dibawa Nabi. Punya garing, selisma, batuk misalnya, makan obat silahkan. Tapi bukan obat yang menyembuhkan. Nah, itu orang yang beriman tuh. Ini hanya wasilah, perantara aja. Ilmu kedokteran, dokter menyuruh makan obat, batuk ini baik kena. Tapi yakin di hati kita bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah itu hanya wasilah, syariat, garing, obat. Anak berduit, kayak apa? Anak berduit, berusaha, itu syariat. Kalau mau lah duduk aja di rumah berandai, datang duit lah, berkarung-karung meletas mendabok, ada mungkin. Jadi syariat jalankan, oh anak bisa duit, berusaha harus jalan keluar rumah. Membihin aja dong kamar lontas beh sebuting, Allah zikir aja ya Allah. Datangnya duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Bok mendabok lah berkarung di depan, ada mungkin. Nah, sekalipun Allah sanggup menurunkan itu, tapi syariat Nabi Muhammad menyuruh keluar, ikhtiar, usaha, sakit, bawa obat, boleh. Tapi yang penting tadi semua itu Allah, yang memberi rezeki Allah, yang kematian Allah semuanya, penyakit semuanya datang dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan virus corona yang mematikan, bukan itu. Itu hanya apa? Sebab musabab. Mati tabrakan, sebabnya aja itu tabrakan. Memang nyawanya sudah sampai dicabut Allah Ta'ala. Nangkar tabrakan bang, di rumah aja juga mati, kada garing karena apa-apa mati. Nah itu Allah sudah tentu aja sudah. Anang duduk banyak menyandar, artinya kada behinak lagi. Anang goreng malam, subuh dibanguni kada bangun-bangun lagi, kalinya meninggal. Kada ada apa-apa, periksa dokter kada ada sakit apa-apa. Kalau ada penyakit jantung apa segalanya kada ada. Sigar mana nak goreng, pas goreng. Subuh dibanguni, dingin sudah macam gadang awak. Memang ajalnya sampai, ajalnya sudah sampai. Nah, jadi bukan karena apa penyakit tadi itu, sebabnya tadi. Nih, bunga melati, elok dan indah, bunga kenanga depan istana, hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Nah, jadi itu bukan karena virus corona, tapi hidup mati karena Allah. Itu umat Islam yang beriman, yakin kepada Allah. Jadi serahkan diri kepada Allah, tenang hidup. Kalau takut-takutan ke pasar takutan, nanti pun kita serabat takutan ke pasar takutan, ya itu tadi sudah. Behinipan aja di rumah. Waktu gaut-gaut ini memang dijagai pulang oleh polisi, nggak boleh keluar aja polisi. PPKM nggak boleh. Mau jualan dihamburakannya. Nah, itu polisi kada beriman juga. Hamburakan gitu orang tuh berusaha.
Orang disuruh keluar, suruh ikhtiar, suruh di rumah, behinip nang kayak apa? Behinip di rumah, kenapa dimakan orang? Jangannya polisinya datang bawa duit 1 juta sorong gue bagi. Nih 1 juta nih 3 hari aja. 3 hari kemudian datang lagi aku kembali aja. Nah santai, udah masih polisi, santai aja. Udah biar kada buka toko, kada buka warung, kada ke pasar. Ini kada juga tahunya pakai itu orang aja. Nah inilah sudah keadaan umat. Nah kada yakin. Nah, jadi peringatan Maulid Rasulullah SAW ini, nang kita teladani, nang kita contoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik ada terdapat pada diri Rasulullah SAW untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Nah, utamanya apa yang kita tiru? Akhlakul karimah Rasulullah. Karena akhlak inilah Nabi diutus ke dunia. Kata Nabi SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke dunia, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, dalam kitab Maulid, Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi disebut oleh Habib Ali Al-Habsyi, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ali Al-Habsyi, ahsanan nas, paling bagus. Itu ahsan itu sudah namanya dalam nahwu isim tafdil. Nah, paling ahsan paling bagus. Artinya kalau sudah paling bagus tuh kada ada lagi nang bagus pada sidin. Nang sebut ahsanan nas dari paling bagus di antara manusia, sidin nang paling bagus. Siapapun tunjuk nang paling bagus, pasti sidin sudah disebut ahsanan nas. Nang sempurna sidin juga, insanul kamil Rasulullah. Di bawah daripada sidin kada bagus. Artinya kurang bagus juga, tapi di bawah, levelnya di bawah. Nabi ahsan, paling baik. Apa yang paling bagusnya? Khalqan, ciptaannya. Allah menciptakan Nabi sempurna sesempurna mungkin. Nabi kita diciptakan tuh seperti dipesan. Ya benar nang dipesan itu. Ya Allah, misalnya Nabi seperti hidungku harus nang kayak ini, lahirnya pipiku harus nang kayak ini, bibirku nang kayak ini, mataku nang kayak ini, bentuk tubuhku nang kayak ini, tinggi badanku. Ya benar pesanan. Itu Rasulullah, saking sempurnanya itu seperti dipesan ciptaan sidin. Namun kita adalah kita pesanan. Jadi terserah Allah ya menciptakan kita nih. Nangka apakah bentuk tubuh rupa kita? Sudah syukur ya apa adanya. Itu manusia ini sudah paling bagus ya Tuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini ahsani taqwim, paling bagus ciptaan manusia kalau dibanding makhluk lain. Kan makhluk Tuhan ini ada manusia, ada jin, ada hewan, ada 3 makhluk, manusia, jin, hewan. Manusia yang paling sempurna ciptaannya, manusia yang paling baik ciptaannya dibanding dengan jin misalnya. Siapa yang pernah bisa melihat jin? Ada kan yang pernah didapati jin? Nah, tahu tuh kayak apa bentuk jin, bentuk menampakkan diri yang sebenarnya, ciptaannya seram, menyeramkan. Itu jin, menyeramkan jin. Nah, jadi bentuk jin yang sebenarnya menyeramkan lah itu jin. Nah, tapi kan bisa menyerupai itu tasyakul. Nah, jin itu bisa tasyakul, merubah-rubah bentuk, kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai hewan. Yang paling ketujuh dia menyerupai hewan berupa ular. Nah, jin itu ketujuhnya menyerupai ular. Makanya kalau kita berjalan di jalan malam hari melihat ular itu jangan langsung dipukul. Kalau jin itu ketujuh menyerupai ular. Nah, mau kita catok langsung, musia jin, kita catok jin, bahaya. Nah, jadi kita kalau tahu juga penderi menyejin pastinya mendengar tahu. Wahai ular, ikam ni jin ka ular kah? Tahu jin ka ular kah? Munnya jin, tolong kami nak lewat, minggir. Kita sama makhluk Allah, jangan saling mengganggu. Kau dipenderi, bilanya itu jin tadi bentuk jin, pastinya balik. Jauh. Tapi munnya ular di pandiran kayak itu, nah coba berjagat, berjagat awak nah aja. Paling ular kobra makin nah aja.
Tuh nak menghantamnya lalu, nah itu ular tuh itu. Mun jin dasar betul-betul jin, balihnya pendek itu, enggak apa tuh, dosor berjauh. Nah jadi jangan sembarang catuk artinya, karena itu banyak kejadian-kejadian yang mencatuk ular sekalinya jin langsung sakit, boleh ke rumah langsung garing, bahkan membawa kematian garingnya tadi itu. Nah, jadi makhluk Allah ada tadi namanya jin. Nah kalau di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jalani, umpat mengaji itu para jin-jin ini, tapinya banyak menyerupa ular, ketujuhnya tadi itu. Oh gugur dari Atsoloteng kan, mau nabok di majelis Syekh Abdul Jalani, tuh dia duduk, gini. Yang lain melihat anak menyatu karena mau konsul di tangan Syekh Abdul Jalani tahu. Orang kasab melihat itu jin apa ular, tahu beda Sidin, tahu membedakan. Jangan dipukul aja Sidin, itu muridku aja Sidin, murid Sidin sekalinya jin. Apa dia jinnya kan ularnya kan mengganggu, bentuk ular jin. Muridku sih. Makanya jin-jin semuanya antu takut dengan Syekh Abdul Qadir Jilani karena murid Sidin semuanya antu. Rajanya jin jadi murid Sidin. Di orang kemasukan jin, kadusah minta baju sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Jar Sidin jauh pada waktu orang kemasukan jin melapor. Di sini kadusah pakai baju-bajuan, padahal kan Syekh Abdul Qadir Jilani kirim salam, bisik akan di telinganya. Nangka masukan jin tadi. Nah, jawabannya buang kalimpanan, mbahnya langsung bisa Syekh Abdul Qadir Jilani kirim salam. Langsung takajutnya keluar jinnya buka takutan, baru mendengar-ngaran Sidin aja, apalagi Sidin datang. Nah itu. Nah, jadi makhluk-makhluk Allah tiga tadi, ada jin, ada hewan, ada manusia. Manusia yang paling sempurna di antara manusia yang paling sempurna ya Nabi kita Muhammad SAW. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Paling bagus ciptaannya dan paling bagus akhlak perangainya itu Nabi Muhammad SAW. Nah jadi kita bersyukur aja sebagai manusia yang diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ciptaan yang paling bagus paling baik kita manusia dibanding tadi dengan jin, dibanding dengan hewan. Jadi melihat jin bentuk rupa aslinya mengerikan, pasti orang takutan tuh, pasti buka, bahkan ada yang siup. Bahkan ada mati tahajud melihat jin bentuk rupanya menampakkan diri yang sebenarnya. Nah, berarti kita lebih bagus. Banding hewan lagi, kita juga yang paling bagus ya Tuhan tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bandingkan dengan hewan. Hewan berkaki 4 misalnya atau ayam kaki 2. Jauh mana bedanya udah. Biar dihiasi, dipakaiani kambing, dibajui, dikupiahi, dikacamatai, tetap juga kalau kambing. Karena kalau bagus ada manusia, nah dipakaiani, dikupiahi, dikacamatai, begini lagi mau kacamata hirang pulang, orangnya putih bersih, kacamata hirang, handsome boy. Oh, banyak tuh yang berminat, binian. Dia kata bungas mana, tapi kalau dibungasi, bungas lagi, dipoles, nah, anak pengantin tuh. Biar nang pas-pasan aja pengantin tuh wajah, tapi mbahnya jadi pengantin babungas naik berapa karat, ibarat intan tuh berapa karat naiknya. Mbah itu orang make upnya nang larang, apalagi sampai puluhan juta mengiau tuh ngeriasnya, bah licin tuh bang pipi, lalat telingsir, istilahnya lalat telingsir. Nah babungas, jadi manusia ini serba bertambah, serba hebat. Bilanya, apalagi sudah bersih orangnya, putih bungas orangnya, dihiasinya dengan akhlak pribadinya seperti Rasulullah. Nang ahsanan nasi khalqan wa khuluqan tadi. Makanya kita disuruh maulidan ini mencontoh menteladani Rasulullah. Di kitab-kitab maulid itu sudah cukup sebetulnya rawi-rawi tadi itu tuh Rasulullah tuh isinya tuh. Riwayat hidup Sidin, bentuk tubuh Sidin, sifat-sifat Sidin. Nah, seandainya kita paham tuh. Tapi ini mudah untuk memahami, untuk tahu karena kitab-kitab maulid sudah dicetak, sudah diterjemahkan, sudah banyak terjemahnya. Jadi paham kan? Tinggal membaca aja lagi, mau mutalaah aja lagi. Nah kayak apa akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah. Nah tapi kalau yang kumpulan maulid tadi gini ada ceramah-ceramah agama itu sebagian sedikit yang ceritakan lebih tahu lebih luas. Jadi baca kitab maulidnya seorang ada terjemahnya supaya kita paham mengerti. Oh ini Pak. Tujuannya para ulama mengarang tadi kitab maulid untuk Rasulullah SAW tadi itu nang kita contoh dan kita teladani. Jadi mengadakan maulid ini sebenarnya bukan hanya bulan maulid. Setiap saat malahan diperintah, disuruh kita mensyukuri kelahiran Rasulullah ini. Dalam kitab maulid Ad-Dibai itu
Ulama besar tuh pengarangnya Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai sering berucap ada satu dalam itu kalimat walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib jasidi. Seandainya kita kerjakan, kita laksanakan setiap saat kulla hinin, setiap waktu li Ahmad maulidan untuk seorang yang bernama Ahmad. Ini terkenal tuh nama Nabi kita Muhammad. Ahmad di langit terkenalnya, di bumi Muhammad. Jadi nama Nabi ini banyak. Nah, cuman yang terkenal tadi di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Jadi malaikat tuh mengenal terkenalnya di langit Ahmad. Yang disebut Tuhan dalam Al-Quran Ismuhu Ahmad. Nah jadi kata Imam Al-Hafidh tadi Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan seandainya kita kerjakan, kita laksanakan setiap saat, setiap waktu untuk seorang yang bernama Ahmad ini maulidan, maulidnya, kelahirannya, yang kita sambut dengan gembira, qad kana wajib di sini. Itu boleh dikatakan wajib karena kita mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad ini membawa rahmat bagi sekalian alam, menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya kalau bukan karena engkau, seandainya kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan planet-planet yang ada isinya. Kan diciptakan Tuhan, tapi karena Nabi diciptakannya alam dunia dan isinya ini. Artinya istimewa tuh. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang pertama masuk surga Nabi Muhammad. Umat pertama yang masuk surga umat Nabi Muhammad. Jadi tidak dibolehkan umat yang lain masuk berdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Tidak dibolehkan nabi-nabi yang lain masuk surga berdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, berarti kita termasuk istimewa. Yang disebut Tuhan lagi dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita itu umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin. Kamu semua kata Tuhan sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kita hendak menjadi umat yang terbaik, ikuti apa yang disebut Allah tadi, ta'muruna bil ma'ruf. Engkau menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat kemungkaran. Nah itu. Tapi jangan hanya bisa menyuruh saja, berbuat kebaikan, sorong kada. Nah, itu luput juga pulang. Ada ancaman dari Allah. Nah, menjadi terbaik tadi lo nyuruh berbuat baik, sembahyang, iya kan sembahyang. Itu aneh tuh nyuruh orang sembahyang. Maghrib TV rame-ramenya sinetron, sembahyang. Nang lain sembahyang, anak buah bini sembayangan, soalnya tetap jangan singgarakan di muka TV. Itu nyuruh aja bisa ngarannya, sorong kada sembahyang. Mencegah, ayo jangan berbuat mungkar, maksiat kada boleh, haram, melem kada boleh. Sekalinya pendahulunya melem. Iyanya melem, tapi menangati orang. Nah, itu ngarannya lima taquluna ma la taf'alun, kata Tuhan dalam Al-Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Tuhan, kenapa kamu semua Tuhan menyuruh bisa mengatakan aja taqulun ma la taf'alun tapi tidak berbuat, bisa nyuruhnya aja, madahkan aja, tapi seorang ada menggawi. Kabura maqtan, dosanya besar, besar dosanya indallah di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, yang kamu hanya bisa mengatakan tapi kada memperbuat. Nah itu nang wajib lah, kewajiban seperti sholat tadi bisa nyuruhnya aja, puasa nyuruh aja, ini kada puasa. Berzakat nyuruh orang aja berzakat, padahal sudah wajib zakat, usaha banyak, kada mau berzakat, nyuruh orang aja berzakat. Inya kada, malah inya minta zakat, ada duit banyak. Nah, terbalik. Nah, tapi kalau nang sunnah beda. Nah, itu nang wajib tadi, menyuruh orang berbuat wajib, inya kada. Nah, itu dosanya besar. Nah, tapi kalau nang sunnah kada termasuk nang lima taqulun tadi. Misalnya kada mengerjakan nang sunnah tapi nyuruh orang, inya malah dapat pahala. Nyuruh berbuat nang sunnah, misalnya nyuruh sembahyang, tuntung sembahyang qobliyah ba'diyah, inya kada qobliyah. Sembahyang sunat dulu, jangan langsung balik dan keluar masjid. Sembahyang sunat dulu aja. Iya duduk aja kan sembahyang. Sembahyang sunat. Lalu orang tuh menggawi, inya dapat pahala tuh. Tapi itu sunat. Namun yang wajib nyuruh orang wajib, inya kan sembahyang wajib. Nah dosanya seperti tadi itu disebut Tuhan.
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Menyarankan menyuruh orang sembahyang tahajud tengah malam, sunnah itu tahajud tengah malam. Inya ada sembahyang tahajud, cuma nyuruh aja. Soalnya besar pahalanya, anak naik pangkat derajatnya setelah tahajud tengah malam, barang 2 rakaat sembahyang, bacakannya ayat fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajudlah nafilatan sebagai sunnah. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita melaksanakan sembahyang tahajud tengah malam, maka makam kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke makam yang mahmud, terpuji. Ini nyuruh aja. Nya dapat pahala tuh nyuruh. Sekalipun nya kada mengerjakan, itu nang sunnah. Tapi ingat tadi bila nang wajib menyuruh seorang kada menggawi, nah kabura maqtan indallah. Dosanya besar di sisi Allah. Bisa merintah aja nang wajib. Nah ini di dalam Maulid Rasulullah SAW ini kita ambil hikmah manfaatnya lah, agar kita selamat dunia akhirat. Ikuti syariat Nabi Muhammad kalau kita betul-betul mencintai tadi, nah terutama syariat yang wajib, yang memang sangat penting di dalam Islam, yaitu sembahyang. Paling penting itu salat. Setelah rukun Islam yang pertama syahadatain, yang keduanya langsung iqamis shalah, dirikan salat. Nah jangan sampai ditinggal di sembahyang 5 waktu, karena hadis Rasulullah SAW mengatakan inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah fa in wujidat samatan qubilat minhu wa sairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sairu amalih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pertama kali yang dipandang, dikoreksi, diteliti hari kiamat nanti amal seorang hamba itu amal solatnya. Bila solatnya sempurna, arti sempurna itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sempurna tuh sembahyang 5 waktu sudah kewajibannya. Qubilat minhu wasairu amalih, jangan diterima semua amal yang lain. Nah, jadi hendak diterima amal yang lain, sembahyang 5 waktu tepat-tepat, jangan sampai ditinggal. Kelimanya, jadi amal puasa, amal zakat, amal haji, sedekah lain itu sudah kan dipandang Tuhan lagi, sudah diterima. Kalau pang ada riaknya, kalau pang ada apanya, bila sholatnya beres, nang lain beres. Nang lain beres. Itu menurut hadis Rasulullah ini. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wujidat naqisatan, bila didapat kurang sholatnya, kurang 5 waktu sembahyang, inya 4 aja misalnya, nah kurang sebuting. Biasanya nang kurangnya subuh lah. Nyaman-nyamannya guring bang subuh tuh. Wah, apalagi musim hujan nih, hujan lambat. Bilal bang, as-salatu khairum minan naum ja Bilal. Nah, hanya guring pulanginya. Jam 3 nya guring, kenapa? Ya larut, bawaan aja. Asik. WhatsApp aja asik. Apalagi nang anuman-anuman nang nih, ada bisa pacar, iya ambil tengah malaman. Nah, tengah malaman WA aja. Jam 3 hanya itu guring, parak 3:30 hanya itu guring. Pas saya sudah kada sampai bang orang. Lalu sarik aja tuh, Bilal ini mengganggu kan aja, hanya itu guring. Bamamai, hanya itu guring sorong. Ya nang membalas sama uriaki bukal longkang. Jabila as-salatu khairum minan naum, dibaliknya itu. An-naum khairum minas shalah aja uriakinya. Guring lebih baik ya pok longkang dague pulang. Ini mengantuk hanya terbangun. Hanya itu guring, digarak Bilal. Kada salah Bilal, kada salah muadzin. Kenapa? Memang waktunya subuh sudah. Nang salah tuh sorong, kenapa lambat guring? Nah, jadi umat Islam tuh disuruh guring awal, jam 10, jam 11 tuh kalau bisa sudah guring, sudah tenang sudah. Memang malam tuh untuk istirahat, siang untuk usaha kerja dan sebagainya. Malam istirahat, jangan dibalik. Ini siang guring seharian, malam begadang. Ada aja itu orang macam kelelawar. Sifatnya kelelawar itu dibalik. Nah, jadi hati-hati. Kita jaga dengan baik, kewajiban terlima 4 aja dikerjakannya, sudah kurang sebuting subuh tertinggal misalnya. Walaupun dibayarnya kada sama loh, nang adaan tuh kada sama tuh salat. Nang dikodok tuh beda. Kedudukannya di sisi Allah, Allah pun marah, murka Allah pasti sudah benci. Kata Tuhan, panggilanku tidak diindahkan. As-salatu khairum minan naum jar Bilal, kada dijawabnya.
kada bangun. Sembahyang kan jam 8. Nah, matahari naik kalau sudah jam 8 tuh panas sudah. Kunut jam 8, hangit kunut. Jam 8 lagi kunut. Nah, jadi tepat-tepat waktu sembahyang subuh jangan ditinggal. Bila tertinggal sebuting, ruddat alaihi wasairu amalih, ditolak semua amalnya jar Nabi. Amal yang lain sayang tuh ditolak, amal yang lain. Zakat, puasa, haji, banyak lagi membantu-bantu orang. Kan diterima juga karena sholatnya kurang. Menurut hadis ini. Itu baru sebuting kurang. Apalagi banyak 2 buting sampai 3 buting karena sembahyang. Karena subuh karena sembahyang, karena asar karena sembahyang. Karena baru maghrib nonton TV aja sampai ke isya karena berdirian. Nah, tertinggal maghribnya. Nah, hitungannya belang kambingan. Nah, banyak lagi pada itu belang macan. Tamat sembahyang belang macan tuh artinya. Harus sembahyang lagi dah. Maka ini yang pertama dikoreksi hari kiamat. Karena kau masuk surga, ditolak tuh pintu sholat, ada khusus tuh surga pintu sholat. Jadi orang-orang yang sempurna sholatnya lewat situ. Mendapat kehormatan, kemuliaan di pintu sholat masuk. Nah, kada sembahyang, kurang sembahyangnya ditolak, kada boleh. Kada kau merayu-rayu oleh malaikat. Malaikat yang menjaga ketat. Jaka manusia yang menjaga kau, jadi tapal-tapal lah. Nah, duit nahabang 2-3 lembar udah. Berapa jam aja masuk-masuk aja. Tapi ini malaikat. Karena kau ditapal-tapal, biar ngaku adingnya basit, karena kau juga. ini ngaku ading basit, masuk. Jembatan belum diresmikan Jokowi, dibukanya udah ading basit ya, masuk. Ada acil berjual gas, ada juga anak nukar gas LPG 3 kilo. Cil ada gas kecil, nggak ada kosong dah cil, habis karena mantar lagi, belum adingnya basit cil aja. Ya ada aja nama. Bongol juga acil nih. Tiral suruh ini. Nah, itu dunia, ayo aja dunia. Silahkan dunia seperti itu, main tipu-tipuan, kucing-kucingan. Nah, dunia. Tapi akhirat kada kawa dipermainkan. Serius. Hendak masuk surga, serius, kada kawa main-main. Nyerobot, apalagi kada kawa nyerobot. Ini ada jangan bocap tuh, gampang aja masuk surga aja. Nah, nyerobot kau aja nyerobot padahalnya. Ini apa kau nyerobot? Nah, itu kebiasaan nyerobot di dunia itu. Anak nyerobot terus, lain akhirat. Ada kawas sengsara tegarnya. Menyesal kan di sana. Kalau lagi sudah dunia sudah habis, itu sudah pertimbangan di sana, mizan di sana, mahsyar di sana, sirat di sana, jembatan. Nyebrang juga kan itu. Kada karuan, ndabok gugur. Kalau selamat, maka di bawahnya neraka jahanam. Nah, inilah keadaan umat. Nah, jadi mungkin kita sadar sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apalagi kita seringkali dari mengikuti peringatan-peringatan Maulid Nabi SAW, ikutilah syariat Nabi Muhammad dengan baik. Teladan yang baik tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dalam peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan mahabbah dan cinta kita bertambah-tambah kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Maulid ini, karena kita sering kali mengadakan Maulid, mengadakan ceramah dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk mengikuti syariat Nabi agar kita selamat dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.